Good morning, everyone. Nice to see you again. This time, we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing, Ku perlukan Juru Selamat. Kita perlu Juru Selamat, yaitu Yesus, agar jangan sesat kehidupan kita. Ku perlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti devotion, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti devotion dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang menjadi pedoman hidup kita. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang membimbing dan menolong kami, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini tertulis pada Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita sama-sama membacanya. Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah
sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi Yesus. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis sudah lebih dahulu berkhotbah, mengajar orang menyadari akan dosanya supaya bertobat, kemudian mereka dibaptis. Dengan baptisan, orang diajak untuk hidup baru, hidup dalam kebenaran, kejujuran, kekudusan di hadapan Allah dan manusia. Tindakan memberi diri dibaptis adalah tindakan menyerahkan diri dan ketundukan kepada Allah. Belajar dari bagaimana Yesus memberi diri untuk dibaptis sama seperti yang dilakukan banyak orang Israel membuat kita kagum akan kerendahan hati Yesus. Dia yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia, merendahkan dirinya begitu rupa menjadi sama seperti orang berdosa, walaupun dia tidak berdosa. Baptisan tidak dikenal orang Yahudi. Mereka beranggapan mereka sudah memiliki jaminan keselamatan. Baptisan hanya khusus untuk orang non-Yahudi yang mau masuk ke dalam agama Yahudi. Baptisan hanyalah bagi mereka yang penuh dosa dan keselamatannya belum mereka peroleh. Tidak ada seorang pun dari orang Yahudi menganggap diri mereka berdosa dan hidup mereka terpisah dari Allah. Jadi anak-anak Mis, orang-orang yang dibaptis adalah orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Tindakan Yesus memberi diri untuk menerima baptisan seharusnya membuka hati dan pikiran orang banyak saat itu dan juga kita saat ini untuk menyadari keberdosaan kita di hadapan Allah. Dan ini memang sudah menjadi kenyataan. Orang Yahudi berbondong-bondong memberi diri dibaptis. Dalam sejarah kehidupan orang Yahudi belum pernah ada gerakan pertobatan massal. Tapi sayangnya tidak semua orang Yahudi membuka hati menyadari ketidakberdayaan sebagai manusia berdosa. Allah Bapa sekarang memerintahkan Yesus menjadi sama seperti orang lain, yaitu dibaptis. Ketaatan yang sungguh tidak pilih-pilih. Yesus segera ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Tindakan Yesus memberi diri dibaptis adalah wujud ketaatan Yesus atas perintah Bapanya yang mengkehendaki Yesus memulai pekerjaannya di tengah dunia ini. Orang yang taat akan melakukan apapun yang diminta. Cerita tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan merupakan wujud ketaatan kepada Allah Bapanya. Ketaatan Yesus membuat Bapa mengasihi Yesus dan menyertainya dalam segala karyanya. Nah, anak-anakku, apakah kamu dapat melakukan seperti yang dilakukan Yesus, yaitu dengan segera melakukan perintah Allah?
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, pastilah semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tidak perlu meragukan Tuhan. Lakukan seperti apa yang Tuhan Allah mau. Siapa yang melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dikasihinya. Jadi anak-anak Miss, mari kita lakukan perintah Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita taat kepada guru. Apa yang telah diberikan guru, yang telah diperintahkan, mari kita lakukan dengan taat, dengan sungguh-sungguh. Bahkan perintah yang diberikan orang tua kita kepada kita, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maukah dikasihi Tuhan? Belajar taat, lakukan dengan segera perintah Tuhan tanpa menunda, apalagi mencari-cari alasan. Dengan melakukan firman-Nya, maka kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya kami memiliki hati yang taat akan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dalam setiap pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah kita siap dibentuk oleh Tuhan untuk terus datang kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Anak-anak, mari kita ucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu di Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.